Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini kita masih dalam pembelajaran PKN untuk kelas 9, bab yang kedua, KD 3.2, bagian yang pertama ya, yaitu mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Intinya pada pembelajaran kali ini, anak-anakku sekalian, kita akan sama-sama menganalisis makna tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita mampu bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri daripada 4 alinea. Ya, sering sekali mendengar, membaca, mengulang-ulang bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri daripada 4 alinea. Kita langsung saja. Bagian A, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea yang pertama. Ya, isi teksnya adalah, dengarkan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, isinya teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah demikian. Nah, kemudian maknanya. Kita langsung saja. Maknanya adalah menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini membuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah makna dari alinea yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita lanjut pada alinea yang kedua. Alinea yang kedua, isi teksnya adalah, dengarkan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, maknanya bagi kita bangsa Indonesia adalah alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Apa yang menentukan itu adalah kemerdekaan. Kemudian yang B, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, saat ini adalah menyatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita sebagai bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian, yang bagian C, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Nah, itu adalah makna dari alinea yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita lanjut pada alinea yang ketiga, isi teksnya adalah kurang lebih, isi teksnya adalah sebagai berikut, dengarkan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, itu adalah isi teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang ketiga. Nah, maknanya bagi kita sebagai bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Esa atau Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah berjuang bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Nah, alinea yang ketiga justru bangsa Indonesia sudah menyatakan dari awal, menyadari, memahami bahwasanya kemerdekaan ini tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tapi pada dasarnya hakikatnya adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Nah, sebagai bangsa kita harus tetap menyadari, maka dari itu kita semua harus pandai-pandai mensyukuri kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pejuang, para pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa para pejuang kita. Dan ini kita sebagai bangsa menyadari bahwasanya ini adalah atas kehendak rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita
lanjutkan lagi pada alinea yang keempat. Nah, alinea yang terakhir, bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri daripada 4 alinea. Alinea yang keempat maknanya adalah, karena isinya panjang ya, kemudian isi teksnya kurang lebih demikian. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah isi teks Undang-Undang Dasar 45 yang kita pahami, kita mafhumi sekarang ini. Nah, maknanya adalah bagi kita sebagai bangsa Indonesia, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu apa prinsipnya? Yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. Nah, tercantum dalam alinea yang keempat. Kemudian, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar tercantum juga di alinea yang keempat. Kemudian, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Nah, tercantum juga pada alinea yang keempat. Nah, yang terakhir adalah maknanya terdapat pada alinea yang keempat, yaitu dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, di alinea yang keempat justru disebutkan dasar-dasar negara yang kita pahami sekarang ini, yaitu adalah Pancasila. Anak-anak sekalian, demikian pembahasan materi pembelajaran KD 3.2 bagian yang pertama ya, karena akan ada video pembelajaran berikutnya karena durasi waktu ya, jadi kita dibagi-bagi tiap subbab materi pembelajaran. PKN MTS Al-Fajar kelas 9. Sampai jumpa pada video berikutnya pada KD 3.2 bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.